Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Rifki Nurantoro dengan NIM 184251034. Halo, perkenalkan nama saya Fatih Sinapanjaitan dengan NIM 184251036. Halo, perkenalkan nama saya Andika Bagas Putra dengan NIM 184251037. Halo, perkenalkan nama saya Dea Natasha Aurelia dengan NIM 146251057. Hai, perkenalkan aku Diantisa Bening Fajaya dengan NIM 146251058. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Valenguncah Rafa Yuwafa dengan NIM 146251059. Halo, perkenalkan saya Latifa Drupadi dengan NIM 187251047. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Pramansa dengan NIM 166251038. Halo semuanya, nama saya Envidia Aurora Aditya dengan NIM 147251062. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sakib Aulia Karim dengan NIM 187251046. Di sini kami akan meresensikan film berjudul How Elephants Survive in the World's Most Hostile Desert dari channel Best Documentary. Gurun Namib di Namibia adalah gurun tertua dan salah satu yang paling tidak bersahabat di dunia, dengan curah hujan hanya 20 mm per tahun. Meskipun ekstrem, gurun ini bukanlah tempat yang sepi. Ia menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati yang menakjubkan, termasuk gajah, singa, dan berbagai spesies reptil serta serangga. Keberadaan kehidupan di sini adalah bukti nyata dari prinsip dasar biologi. Padang gurun ini sendiri membentang hampir 2000 km di sepanjang pesisir Atlantik Namibia. Salah satu keanekaragaman hayati yang dapat beradaptasi dengan lingkungan tersebut ialah gajah gurun. Mereka bertubuh lebih ramping, berkaki panjang, dan mampu berjalan jauh di atas pasir panas untuk mencari air. Dipimpin oleh matriark Clarissa, kelompok gajah ini bertahan hidup dengan mengenali lokasi air tersembunyi, memanfaatkan embun, dan menjaga vegetasi agar tetap tumbuh. Pertama yaitu adaptasi morfologi dan fisiologi pada hewan gurun. Gajah gurun dengan nama latin Loxodonta africana, gajah gurun Namib merupakan contoh sempurna dari adaptasi, perilaku, dan fisiologi. Strategi reproduksi dan parentalnya berbeda dengan kerabatnya di savana. Gajah gurun memiliki tingkat kelahiran anak yang setengahnya. Anak gajah disusui 2 kali lebih lama untuk memberikan start hidup yang lebih kuat. Sebuah adaptasi strategi reproduksi car selection di lingkungan yang sulit. Yang kedua yaitu adaptasi perilaku makan. Mereka memperlakukan tumbuhan dengan sangat lembut, alih-alih mencabut hingga akarnya, mereka hanya memanen pucuknya, memungkinkan tanaman terus tumbuh. Ini adalah bentuk simbiosis yang memungkinkan kelestarian sumber daya. Mereka juga memiliki keterampilan memanjat yang lebih baik untuk menjangkau daun yang tidak terjangkau gajah savana. Fisiologi air. Gajah-gajah ini dapat menyerap cairan dari embun yang mengembun pada tanaman yang mereka makan, memungkinkan mereka bertahan tanpa air hingga 4 hari. Saat minum, mereka mampu berhemat, hanya membutuhkan 100 liter per hari untuk seekor dewasa yang merupakan adaptasi fisiologis untuk menghemat sumber daya. Komunikasi dan kohesi sosial. Mereka hidup dalam kelompok keluarga kecil yang dipimpin oleh betina alfa seperti Clarissa, yang menyimpan pengetahuan tentang lokasi air dan makanan. Mereka berkomunikasi menggunakan getaran tanah yang ditangkap melalui bantalan kaki. Itu adalah sebuah adaptasi sensorik yang canggih. Tenocara gracilipes atau lebih dikenal sebagai kumbang gurun Namib. Serangga kecil ini menunjukkan adaptasi morfologi yang jenius untuk memperoleh air. Morfologi integumen atau morfologi kulit luar. Embun yang terbentuk mengalir langsung ke mulutnya. Ini adalah contoh adaptasi struktural untuk mempertahankan homeostasis cairan tubuh. Yang kedua ada tokek pasir Namib, atau memiliki nama latin Pachydatylus rangei. Reptil nokturnal ini memiliki adaptasi untuk bergerak dan juga bersembunyi. Adaptasi morfologi untuk lokomosi. Jari-jarinya yang berselaput berfungsi seperti sepatu salju yang mencegah tenggelam di pasir yang lembut, memungkinkannya untuk terbang melintasi gurun. Dia juga memiliki adaptasi perilaku untuk menghindari panas. Tokek ini menggunakan kaki berselaputnya sebagai sekop untuk menggali terowongan bawah tanah hingga 1 meter untuk menciptakan mikrohabitat yang lebih lembab dan juga sejuk.
Lalu ada Ulacidi wending atau Bitis peringui dan bunga namakwa. Kedua reptil ini menggambarkan rantai makanan dan adaptasi untuk berburu, strategi berburu, dan fisiologi air. Ulacidi wending adalah predator penyergap yang mengandalkan kamuflase sempurna. Ia hanya memperoleh cairan dari mangsanya, menunjukkan hubungan langsung antara keberhasilan berburu dan homeostasis cairan. Adaptasi untuk mendapatkan air. Bunga namakwa memiliki mata yang besar dan cembung yang berfungsi seperti kaca, mengondensasi kabut menjadi tetesan air yang dapat diminum. Ini adalah contoh lain dari seleksi alam yang menghasilkan adaptasi morfologi untuk bertahan hidup. Peran abiotik dan interaksi dalam ekosistem. Faktor abiotik penentu kehidupan. Siklus hidup di Namib sangat bergantung pada dua faktor abiotik utama. Yang pertama, arus Benguela dan juga kabut yang dihasilkannya. Arus Benguela, arus dingin dari Antartika, mendinginkan air laut ketika udara hangat dari gurun bertemu dengan air dingin ini. Udara tersebut tidak dapat naik cukup tinggi untuk membentuk awan, melainkan menghasilkan kabut. Kabut ini terjadi sekitar 200 hari setahun. Merupakan sumber kelembapan utama bagi hampir seluruh kehidupan di gurun. Hujan dan siklus nutrien. Hujan yang turun hanya setiap 10 tahun sekali memicu ledakan kehidupan. Ia mengubah lembah kering menjadi sungai deras yang menghidupkan kembali vegetasi. Proses ini menunjukkan prinsip siklus materi dan aliran energi yang dipicu oleh peristiwa abiotik. Pada ekosistem gurun Afrika, terjadi berbagai interaksi antar spesies yang membentuk jaring-jaring makanan. Pertama, terdapat predasi, misalnya singa gurun yang langka memburu oryx yang sedang bermigrasi untuk mencari pakan. Selain itu, anjing jakal memanfaatkan kesempatan dengan memakan bangkai atau anak anjing laut yang masih lemah. Hal ini menunjukkan aliran energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Berikutnya adalah komensalisme dan siklus nutrien. Gajah memiliki peran penting sebagai insinyur ekosistem. Mereka hanya mencerna sekitar 60% dari makanan yang dimakannya. Sisa 40% yang berada di dalam kotorannya mengandung serat dan biji-bijian. Kotoran ini kemudian dimanfaatkan oleh burung Guinea fowl dan babon sebagai sumber makanan, terutama pada musim paceklik. Selain itu, biji-bijian tersebut akan tumbuh kembali, sehingga terjadi penyebaran biji dan daur ulang nutrisi di lingkungan. Terakhir, terdapat kompetisi, terutama pada musim kawin. Gajah jantan seperti Japi dan saudaranya yang biasanya hidup akrab, dapat saling bersaing untuk memperebutkan betina. Ini merupakan contoh seleksi seksual, yaitu hanya individu yang paling kuat yang memiliki peluang lebih besar untuk berkembang biak. Yang ketiga, siklus hidup, regenerasi, dan warisan genetik. Kehidupan di Namib adalah pergulatan terus-menerus antara hidup dan mati, yang mengilustrasikan prinsip regenerasi dan warisan genetik. Yang pertama ada kematian dan kelahiran. Kematian gading satu atau wantas, yang tragis karena usia dan kelaparan, menyelesaikan lingkaran kehidupan. Bangkainya menjadi makanan bagi jakal, mendaur ulang energinya kembali ke dalam ekosistem. Di pesisir, kelahiran ribuan anak anjing laut menandai awal dari perjuangan hidup baru, di mana banyak yang tidak bertahan akibat ombak dan predator. Ada juga warisan pengetahuan dan genetika. Kelangsungan hidup spesies seperti gajah gurun tidak hanya bergantung pada adaptasi fisik, tetapi juga pada warisan pengetahuan. Clarissa, sang betina alfa, mewariskan pengetahuannya tentang lokasi air dan makanan kepada keturunannya, termasuk Maya. Secara genetik, Japi mewarisi kecerdikan dan kekuatan ayahnya, Gading Satu, yang akan diteruskannya kepada generasi berikutnya. Clarissa yang hamil anak Japi akan memastikan bahwa gen-gen adaptif ini tetap lestari. Kesimpulan pada resensi pada kesempatan kali ini adalah gurun Namib merupakan laboratorium alami yang memperlihatkan kekuatan prinsip-prinsip biologi. Dari adaptasi morfologi kumbang untuk mengumpulkan air, strategi reproduksi gajah, hingga interaksi kompleks dalam jaring-jaring makanan. Setiap aspek kehidupan di sini adalah cerita tentang pertempuran untuk mencapai homeostasis melawan lingkungan yang ekstrim. Lembah Namib bukan hanya sekedar landskap, tetapi juga ekosistem dinamis yang mana di sini terdapat adaptasi, seleksi alam, dan energi yang dialirkan untuk menentukan siapa yang bertahan. Keberhasilan bertahan hidup bergantung pada kombinasi sempurna antara genetika, pengetahuan yang diwariskan, dan keahlian memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan oleh alam. Baik, dari film yang kami ambil, film ini menampilkan perjuangan gajah gurun di Namibia yang mampu bertahan di lingkungan ekstrim dengan suhu yang tinggi dan minim air. Melalui narasi dan visualnya, dokumenter ini memperlihatkan
penerapan prinsip-prinsip dasar biologi seperti homeostasis, adaptasi, evolusi, dan interaksi. Secara kualitas, film ini informatif dan memukau secara visual, mampu menghubungkan fakta ilmiah dengan pesan konservasi yang menyentuh. Namun, penjelasan ilmiahnya terkadang kurang mendalam dan terlalu fokus pada gajah saja. Secara keseluruhan, dokumenter ini layak dijadikan bahan pembelajaran biologi karena membantu memahami konsep-konsep dasar biologi melalui contoh nyata di alam, terutama mengenai adaptasi dan keseimbangan ekosistem.